Selamat media dan selamat datang di acara Media Roundtable Huawei MatePad 11 2023 pada siang hari ini. Acara Media Roundtable Huawei MatePad 11 akan segera kita mulai. Jadi buat yang baru bergabung di Zoom boleh ya diganti namanya jadi nama dan nama media. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Saya lihat ini udah mulai banyak nih yang mau bergabung ya. Jadi yang baru bergabung, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara online Media Roundtable Huawei MatePad 11 2023. Dan yang baru saja bergabung, kami persilahkan untuk mengganti namanya di Zoom dengan format nama dan nama media ya. Acara akan kita mulai sebentar lagi, jadi harap menunggu. Terima kasih.
Selamat siang rekan-rekan media dan selamat datang di acara online media roundtable Huawei MatePad 11 2023. Saya lihat ini semakin banyak ya rekan-rekan media yang sudah masuk dan bergabung di acara hari ini. Bagi rekan-rekan media yang baru saja masuk, saya ucapkan selamat datang dan harap menunggu karena acara sebentar lagi akan kami mulai. Sambil menunggu nih rekan-rekan media mungkin bisa ya namanya diganti dulu sesuai dengan format nama dan nama media agar nanti kita bisa kenalin saat sesi Q&A. Jadi acara akan kita mulai sebentar lagi, harap ditunggu sebentar. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media dan selamat datang di acara online media roundtable Huawei MatePad 11 2023. Perkenalkan, nama saya Thalia Claudia yang akan memandu acara siang hari ini hingga selesai. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Izinkan saya untuk menyapa para pembicara dan tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. First of all, I would like to say a very warm welcome to Mr. Samuel Huang, the Director of Smart Office Product Marketing Department, Huawei Consumer Business Group. How are you today, sir? Fine, thank you. Very nice to meet you, and also know a new and old friend from Indonesia. Thank you, and thank you for joining us today. Di sini kita juga ada Bapak Edi Supartono, selaku Training Director Huawei Device Indonesia. Selamat siang Pak Edi, apa kabar? Selamat siang Mbak Thalia, Alhamdulillah sehat selalu. Salam jumpa kembali kepada rekan-rekan media juga, semoga selalu dalam keadaan sehat. Iya, dan di sini juga ada Ibu Melita, selaku Business Development Team Lead of Video. Selamat siang Ibu Melita. Oke, mungkin ada gangguan sinyal. Terima kasih juga untuk turut hadir bersama kami hari ini. Semoga selalu sehat. Saya juga ingin berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara MatePad 11 2023. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan inovasi terbaru dari Huawei, yakni tablet pertama yang memberikan pengalaman serupa laptop premium, yakni MatePad 11 2023. Produk yang satu ini tentunya dilengkapi oleh fitur dan teknologi papan atas, sehingga dapat memberikan pengalaman premium bagi penggunanya. Dengan adanya Huawei MatePad 11 2023, konsumen dapat memaksimalkan produktivitasnya baik saat bekerja maupun sekolah. Sampai saat ini, Huawei
Huawei terus memberikan inovasi dalam produk-produk yang dihadirkannya. Hal ini Huawei lakukan untuk dapat menjadi partner yang andal bagi masyarakat Indonesia di situasi apapun, dan sesuai komitmennya, Huawei selalu ingin memberikan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Sebelumnya, rekan-rekan media di sini juga pasti sudah tahu nih bahwa produk tablet Huawei selalu hadir dengan fitur dan teknologi papan atas. Melengkapi jajaran andal keluaran Huawei, kali ini Huawei kembali berinovasi untuk menghadirkan versi terbaru dari Huawei MatePad 11, yakni MatePad 11 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya ingin mengundang Mr. Samuel Huang untuk dapat menyampaikan kata sambutan pada acara siang hari ini. I would like to invite Mr. Samuel Huang, the Director Smart Office Product Marketing Department, Huawei Consumer Business Group, to share some remarks. Mr. Samuel, the floor is yours. Okay, thank you, host. Okay, so my name is Samuel, and also I'm from headquarters. Actually, I'm working in Asia Pacific region 2 years ago, so it's very glad to see old friend and new friend here. Okay. So before the introduction of the new product, I would like to give you an overview of the history of Huawei tablet and also our insight of this industry in the future simply. Actually, the Huawei tablet is beginning from digital photo frame, which is 15 years ago. And it is the first ever wireless digital photo frame. And we are top listed by Japan BCN Awards. And actually, this is the predecessor of our tablet product. And our real first tablet was launched in 2010, which is the Huawei Ideals S7. And that is even 2 years earlier than the iPad release. So this is the first generation of Huawei tablets. Okay, next page. Okay, so from 2010 to 2018, for these 8 years, we have entered our stage 2. In this stage, we are focusing on bring now extreme audio and video technology to bring consumers extreme the video watching experience. And actually, Huawei is the first ever brand to introduce field view display in tablet industry. And also, we are the first ever brand introduced 2.5K UHD display and hi-fi audio experience into this industry. And also, we are the first ever all scenario audio solution technology provider in this industry. Okay, next. But from 2018, we find out that only give now consumer audio and video extreme experience is not enough. So what's the future of the tablet? What's the future of this industry? So we find the answer is productivity and creativity. Because consumer can watch video on TV, on phone, on tablet, even on PC. But what can tablet bring the unique value to now consumer? The answer is productivity and also the creativity. So from 2019, we start to bring the productivity and creativity experience to now consumers. And in 2020, we launched our MatePad brand instead of the MediaPad brand. Actually, before 2020, our tablet sub-brand is MediaPad. Okay, so when we launched our first MatePad Pro 10.8-inch, we are the first ever brand to introduce the multiplier software technology to consumer. And also, we firstly introduced the M Pencil, and also we put the laptop keyboard together with our MatePad and give our consumer system level PC-like experience. So talking about the app multiplier, the media friend who is familiar with the tablet and also smartphone industry will be very familiar, because before 2020,
when people is using software in tablet, it's not convenient because the software or app is designed for only phones, and very few app developers is making the effort to give good experience for consumer in tablet. But when we introduce the app multiplier, and we solve this problem very wisely, and from now on, you can see all the other brands have copied Huawei for this app multiplier, and this even now is the industry standard in the tablet industry. Okay, so in 2022, we introduced the MatePad Pro 11-inch and also the MatePad Pro 12.6-inch, and we are the first ever tablet to introduce the super device solution, which can bring consumer seamless cross-device collaboration experience. And today, 2023, we introduced our Huawei MatePad 11-inch in Indonesia. Actually, this is the first ever PC level productivity app on tablet, and which is the WPS PC version. Okay, next. So the thinking of Huawei to doing the PC-like experience is that we are not only like PC, but also tablet is more than PC. Actually, the meaning of doing the tablet PC-like experience is not to replace the PC, but also we give our consumer a better solution or another new type of solution for productivity. And when we look into the PC level experience, we think three things is very important. Firstly, the most important thing, sorry, is the PC level software experience. And today we bring the WPS PC version into tablets. In Huawei MatePad 11-inch, people not only can read using WPS to read PPT to read the the Word or PowerPoint, but also they can using the high level editing function to edit their files. And actually, WPS is the first software we introduced into our PC level software ecosystem. In the future, we would like to introduce more and more PC level software into this ecosystem to bring our consumer a better experience when they're using tablet for productivity. Okay, so number two, the most important thing is that we bring our tablet a PC level hardware experience. Okay, and actually from the processor to the the connectivity, we bring the PC level experience to make sure when people is using tablet as their main weapon for the productivity, it is not lagging, and also it can also smoothly as the PC. So we think hardware experience is also very important. Okay, finally, it is the PC level accessory experience. We firstly will bring the flexibility, the magnetic keyboard for the tablet. Also, you bring the very good key travel distance for the consumer, and also we bring M Pencil for Huawei consumer to give them more convenient experience when they're editing their files in tablet. So like PC, but more than PC. We think number one is the software experience. Number two is the hardware PC level experience. Number three is the PC level accessory experience. Okay, next. Okay, next, please. So what will happen in the future? So this is a very simple thinking of the smart office in the future from Huawei. Now we are enhancing the PC level experience in tablets, and also in the very near future, I think we would achieve the paperless office scenario, which when people is working in office, there's no paper in the future in the office. A tablet and a pen can do everything. And also from in MatePad 11-inch this time, we also bring the Huawei Notes. I think can partly achieve these targets. And in the long distance future, I think we think the Metal Universe office maybe would be the answer for the smart office.
So I think smart office has no limit in the future. So that's a very simple introduction of Huawei tablet PC history, and also now a simple insight of this industry, what will happen in the future. So I will give the stage back to Eddie. So I would like to introduce my colleague Eddie to give us a brief introduction of our product today, the MatePad 11-inch. Thank you. Oke, thank you Mr. Samuel for the speech. Luar biasa sekali ya komitmen Huawei untuk terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik pada konsumen. Tadi kita bisa lihat sendiri ya, setidaknya 3 tahun terakhir Huawei itu selalu memberikan inovasi-inovasi yang sangat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan menginovasi produk MatePad 11 2023. Setelah mendengar dari Mr. Samuel, saya yakin teman-teman media pasti sudah semakin penasaran nih, seperti apa sih produk dan fitur dari MatePad 11 2023. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Bapak Edi Supartono selaku Training Director of Huawei Device Indonesia untuk dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai fitur dan improvement dari Huawei MatePad 11 2023. Bapak Edi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Tania. Selamat siang semuanya, rekan-rekan media. Senang sekali bisa bergabung kembali di sini. Ya, hari ini kembali kita bersama-sama akan menyaksikan bagaimana Huawei meluncurkan Huawei MatePad 11 2023 yang akan secara official kita luncurkan dalam beberapa hari lagi. Huawei MatePad 11 2023, pengalaman laptop premium dengan harga tablet. Bagaimana kehebatannya kita akan lihat langsung saja kita sharing sama-sama apa yang menjadi kelebihan dari Huawei MatePad 11 2023. Yang pertama berbicara mengenai desain, Huawei MatePad 11 2023 ini menggunakan desain fashionable dan premium dengan Starlight Sand Layer yang membuat materialnya menjadi jauh lebih premium, dilapis dengan metalik, dan juga ada lapisan sand layer-nya sehingga tidak licin di tangan. Dari sisi kameranya juga didesain secara fashionable dengan Cosmic Star Ring yang membuat MatePad 11 2023 ini cocok untuk para profesional muda. Huawei MatePad 11 2023 dengan Starlight Sand Design memiliki beberapa lapisan untuk meningkatkan reliability-nya. Glass fiber plate yang biasanya ada di tablet digantikan dengan lapisan transparan untuk membuat teksturnya ini menjadi lebih kristal clear lagi. Dan juga ada lapisan UV transfer texture, yaitu Starlight Sand-nya yang membuat dia menjadi agak sedikit keset, jadi tidak licin di tangan. Ya. Dan juga tadi lapisan tipis composite plate, ini yang membuat ketahanannya menjadi jauh lebih baik lagi. Dari sisi bentuk dan dimensinya, Huawei MatePad 11 2023 ini memiliki bezel yang sangat simpel dengan ukuran 11 inci, ketebalan 7,2 mm, dan berat hanya 480 gram, membuat Huawei MatePad 11 ini sangat cocok sekali bagi para pekerja ataupun mahasiswa yang menggunakan aktivitas ini untuk mobilitas tinggi pastinya. Nah, berbicara mengenai mobilitas, tentunya tidak jauh juga dari produktivitas. Dan kita berbicara MatePad 11 ini dengan PC-like experience, yaitu PC level productivity untuk memproses dokumen-dokumen yang kompleks. Oke, bagaimana tablet bisa memproses dokumen yang kompleks? Kita akan lihat ya, pada slide berikut. Yang pertama adalah dengan PC level WPS. Dengan PC level WPS ini, kita bisa menikmati pengalaman mengolah dokumen pada tablet menjadi jauh lebih efisien dibandingkan dengan mengolah Office dari perangkat lain yang menggunakan versi mobile. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan sebelah kiri, itu adalah PC level WPS, di mana tampilan user interface-nya jauh lebih lengkap dan sangat menyerupai dengan tampilan di PC atau di laptop. Sementara kalau di sebelah kanan, ini yang biasanya ada di perangkat-perangkat lainnya, baik itu tablet ataupun smartphone, yaitu mobile version yang biasanya menunya lebih simpel dan kurang lengkap.
Nah, kalau kita berbicara mengenai fungsi utamanya, Huawei MatePad 11 ini memang memiliki fitur Harmony OS 3.0 yang memang ideal untuk para pekerja dan juga para mahasiswa. Dengan PC level WPS, kelengkapannya untuk bisa beraktivitas, berinteraksi, dan juga menunjang produktivitas dibandingkan dengan pengolah dokumen lainnya. Seperti contohnya kalau kita lihat di tabel ada WPS Mobile Version, Microsoft Office Mobile, dan juga Google Docs. Perbedaannya adalah di mana PC level WPS yang memang eksklusif untuk Huawei MatePad 11 2023 ini bisa memiliki PC user interface secara full, kemudian keyboard dan mouse interaction, pivot table, word art effect, formula insertion, grid line and rulers, kemudian text wrapping, multiple page format, slide dan juga slide switching dan juga slide animation, mengatur page margin, dan juga mendukung Microsoft Office Document Format. Semuanya bisa dilakukan secara full, sementara kalau kita lihat di versi WPS Mobile Version ataupun Microsoft Office, bahkan Google Doc, itu hanya bisa dilakukan secara parsial, bahkan ada yang sama sekali tidak mendukung. Nah, kita akan bicara lebih lanjut lagi nih, lebih dalam lagi mengenai fungsi-fungsi utama dari si WPS di MatePad 11 2023 ini. Yang pertama adalah interaksi antara keyboard mouse. Kalau kita bicara mengenai produktivitas ataupun mengolah dokumen Office, pasti tidak jauh lepas dari penggunaan kombinasi antara keyboard dan juga mouse. Karena biasanya kita jika mengedit dokumen itu pasti ada menggunakan shortcut-shortcut di keyboard dan juga klik-klik dari mouse-nya gitu ya. Nah, contohnya di sini jika kita ingin mengolah dokumen di PowerPoint, biasanya jika kita melakukan editing atau ingin memilih item-item yang ada di layar PowerPoint kita, itu agak sulit jika melakukan di Microsoft Office Mobile ataupun WPS Mobile ataupun di perangkat-perangkat tablet ataupun smartphone lainnya, karena dia biasanya hanya menampilkan dot kursor yang memang tidak presisi. Sementara jika di PC level WPS yang ada di MatePad 11 ini, bentuknya itu memang mouse pointer. Jadi bentuknya memang seperti mouse yang ada di laptop. Kemudian bisa melakukan selection box. Jadi kita tinggal klik and drag. Kemudian nanti akan langsung terpilih semua item-item yang mau kita pilih. Kemudian kita tinggal klik box-nya ya di bagian sudut secara presisi kita bisa milih ke situ, dan juga kita bisa drag and drop ataupun mindahkan ataupun membesarkan, mengecilkan. Jadi memang interaksinya ini sangat sangat baik sekali ya antara keyboard dan mouse-nya. Kemudian yang berikutnya kita bicara mengenai pivot table. Nah, bagi para Excel warrior kalau kita bicara ya, baik itu finance ataupun mungkin accounting ataupun para pekerja-pekerja yang memang sehari-hari biasanya melakukan data analisis atau menghitung statistik. Pivot table ini udah jadi hal yang makanan sehari-hari. Dan ini yang membuat terkadang tablet tidak bisa menggantikan laptop karena tidak bisa melakukan fungsi-fungsi seperti ini contohnya. Nah, kalau rekan-rekan lihat pada Microsoft Office Mobile ataupun WPS Mobile Version, fitur ini tidak didukung atau hanya merupakan fungsi simple aja. Ya, jadi bisa dilihat gambarnya sebelah kanan. Sementara kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah PC level WPS yang memang ditampilkan secara full untuk pivot table-nya. User interface-nya sangat familiar sekali, kemudian fungsi-fungsinya pun sangat powerful. Mulai dari shortcut-nya, kemudian kita melakukan pivot table-nya, ada template-nya, ada secara manual, bisa drag and drop, bisa memilih ya. Jadi kita bisa secara mudah melakukan pengolahan ini layaknya profesional. Oke, yang berikutnya adalah formula insertion. Nah, ini fitur-fitur yang sebenarnya sering dipakai sama mahasiswa nih. Jika sedang membuat tesis ataupun membuat artikel yang biasanya perlu memasukkan formula-formula yang itu tidak ada pada versi Office Mobile. Ya, jadi kalau kita lihat, kalaupun ada biasanya hanya simpel sekali fungsinya. Tapi jika kita lihat di PC level WPS sebelah kiri ini kita bisa memasukkan berbagai macam jenis formula, ya beserta template-nya juga, ada skripnya, ada preset yang sudah bisa dipilih. Kemudian untuk formula editingnya ini juga sangat efisien dan cepat. Nah, jadi apa yang ingin kita tampilkan dia akan muncul di sini. Jadi sangat praktis sekali.
Ya, ini adalah contoh videonya untuk pengolahan dokumen pada Excel di MATPAD 11 2023, di mana kita bisa dengan mudah membuat pivot table, kemudian mengkonversinya menjadi grafik. Ya, lihat bagaimana tampilannya ya, begitu mudahnya. Nanti dari sini kita juga bisa langsung mengcopy dan paste ini ke dokumen lainnya, misalnya ke PowerPoint ya, ataupun ke Word gitu, secara simpel. Ya, next. Ya, kalau tadi kita bicara mengenai produktivitas dari sisi softwarenya, sekarang dari sisi hardwarenya pun juga MATPAD 11 2023 ini dibekali dengan tablet PC experience yang luar biasa. Dilengkapi dengan upgraded detachable smart keyboard, ini sudah ada dalam box-nya, jadi tidak terpisah. Dan juga free M Pencil second generation, membuat paduan ini membuat produktivitas dan kreativitas dari penggunanya ini menjadi lebih maksimal. Oke, yang pertama adalah adanya all-rounded protection. Jadi kalau rekan-rekan lihat, keyboardnya ini berbentuk seperti casing yang melindungi keseluruhan sisi dari tabletnya, tidak hanya berupa kaitan-kaitan kecil, tapi dia memang meliputi keseluruhannya, melindungi, dan ini meningkatkan durabilitas dari si tabletnya itu sendiri. Tidak perlu khawatir ataupun takut ringkih jika dibawa kemana-mana. Kemudian PC level keyboard input. Kita yang sudah terbiasa menggunakan laptop biasanya terbiasa mengetik dengan 1,5 mm key travel. Jadi untuk pengalaman kliknya itu akan terasa berbeda sekali. Tapi di MATPAD 11 2023 pengalaman itu kita bawa kembali sehingga menjadi jauh lebih familiar lagi untuk melakukan aktivitas di MATPAD 11 2023. Keyboard ini juga mendukung dua bentuk, yaitu bentuk laptop yang mana menggabungkan antara casingnya dengan keyboardnya, kemudian juga mode split ya, atau bentuk split, di mana jika ingin menggunakan tabletnya secara terpisah, misalnya untuk note taking atau ingin membuat sketsa, ya itu bisa dilakukan secara terpisah, kemudian berinteraksi dengan M Pencil. Nah, yang berikutnya ini adalah salah satu video juga yang menunjang produktivitas, yaitu SuperHub. Kita saksikan dulu. Ya, SuperHub ini adalah bagaimana kita bisa menyimpan file sementara atau mungkin biasanya kita mengenal dengan sebutan clipboard gitu ya. Yang biasanya kita hanya bisa menyimpan satu file. Ya, jika kita ingin memindahkan dari satu dokumen ke dokumen lain, biasanya kita copy gitu ya atau kita cut, itu akan tersimpan di clipboard. Tapi biasanya hanya ada satu. Nah, sekarang dengan SuperHub kita bisa menyimpan banyak file dan tidak hanya satu format. Bisa menyimpan dalam bentuk file, bisa menyimpan dalam bentuk teks, gambar, ataupun musik. Jadi kita lebih efisien lagi jika sedang mengolah dokumen. Kita tinggal ambil filenya misalnya dari internet atau browser, kita ambil, kita masukin ke SuperHub, kemudian dari dokumen yang lainnya kita masukin lagi ke SuperHub, kemudian kita buka dokumen yang sedang kita kerjakan, file-file yang tadi kita simpan sementara bisa langsung kita drag and drop ke dokumen yang sedang kita kerjakan. Dan tidak hanya dalam satu device, ini bahkan bisa melakukan transfer informasi antar device, seperti ke handphone ataupun ke laptop. Ya, kalau kita bicara tablet, pastinya mungkin akan ditanya bagaimana dengan kecepatan internetnya, karena biasanya tablet ini pasti lebih sering digunakan untuk berinteraksi dengan internet ataupun aplikasi yang menggunakan internet. Huawei MatePad 11 2023 ini dilengkapi dengan distributed Wi-Fi antenna, sehingga kekuatan sinyalnya yang pertama adalah pasti lebih stabil, kemudian jauh lebih kuat, lebih dari 3 desibel ketika tablet ini dipegang di tangan, dan download rate-nya ini juga meningkat 70% ketika dalam lingkungan yang lemah sinyalnya. Dilengkapi dengan Wi-Fi 6 tentunya menjadi jauh lebih cepat lagi untuk kecepatan internetnya, kemudian juga ada penggunaan untuk Wi-Fi MIMO application, kemudian juga mendukung dual mode antena. Jadi artinya tidak perlu diragukan kekuatan sinyalnya jika dipakai untuk berinternet atau berseluncur. Nah, yang berikutnya ini adalah multi-window pada MatePad 11 2023. Jika menggunakan aplikasi, biasanya kita cenderung lebih dari satu. Nah, bagaimana MatePad 11 bisa mengakomodir kebutuhan ini? Jika rekan-rekan lihat yang sebelah kiri, ya ini adalah bagaimana kita bisa men-split screen, ya, jadi bisa langsung membuka dua aplikasi dalam satu halaman dengan pembagian yang rata, gitu ya. Jadi sama besarnya. Misalnya kita sebelah kiri lagi buka file, kemudian yang sebelah kanan itu kita bisa buka browser ataupun galeri dan sebagainya.
Ya, jadi lebih enak lagi, nggak perlu cari-cari ataupun buka tutup. Sementara yang sebelah kanan ini adalah floating window. Oke, jadi kita tinggal swipe tarik dari bawah, kemudian gesernya ke kanan. Kalau tadi gesernya ke kiri ya, geser ke kanan, maka nanti aplikasi yang sedang kita buka itu akan menjadi floating window, gitu. Sehingga kita jadi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang ada di situ. Ya, next. Untuk mendukung produktivitas dari keseluruhan penggunaan aplikasi, Huawei MatePad 11 2023 juga dibekali dengan dukungan aplikasi-aplikasi landscape lainnya yang memang didesain untuk mempermudah kita. Jadi kalau rekan-rekan lihat contohnya seperti galeri, jadi kita jika membuka dalam mode landscape, maka di sebelah kiri itu adalah folder-folder dari si albumnya. Sebelah kanan ada isinya. Begitu juga misalnya kita membuka email. Jika dalam mode landscape, maka di sebelah kiri itu adalah pilihan-pilihan emailnya, kemudian di bagian tengah itu adalah inbox-nya, di sebelah kanan itu adalah isinya. Jadi lebih mudah ketika kita membuka ini dari mode landscape. Gitu. Nah, bagaimana dengan file manajemennya? Biasanya agak sulit untuk mencari file jika kita misalnya sering berinteraksi dengan file tertentu ataupun aplikasi tertentu. Di MatePad 11 2023, kita bisa memberikan akses cepat untuk file dengan layanan folder widget yang ada di halaman home screen. Oke, jadi folder widget ini bisa kita bentuk dalam berbentuk menumpuk ya, stacking gitu, ataupun kita bisa juga memilih antara file-file yang sering kita gunakan. Dan ini kita taruh dalam bentuk widget di home screen, jadi nggak perlu lagi kita search filenya atau harus buka aplikasi filenya dulu untuk mencari file yang ingin kita buka, karena langsung ada di halaman depan. Nah, tadi kita berbicara mengenai pengolahan dokumen. Sekarang bagaimana dengan PC Experience Note-taking Skenario? Jadi untuk skenario mencatat yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa nih, jika misalnya sedang kuliah, gitu ya, atau mungkin bagi para pekerja jika sedang meeting. Ya, biasanya lebih cepat menulis dengan tangan, ataupun misalnya memberikan annotation di file-file yang sedang dia kerjakan kayak gitu. Nah, Huawei MatePad 11 memberikan experience yang lebih daripada PC yang biasanya tidak bisa dilakukan di PC dengan mengkombinasikan penggunaan Huawei M Pencil dan juga Huawei Notes. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Yang pertama adalah M Pencil-nya dulu. M Pencil yang kita berikan pada MatePad 11 2023 adalah M Pencil second generation dengan color texture yang sudah diimprove, warna elegan white, dan bahannya ini materialnya agak sedikit sandy gitu, jadi artinya tidak licin di tangan gitu, dan ini bahannya sangat premium sekali. Memiliki writing resistant yang lebih kuat lagi. Jadi kalau kita mau head to head antara menulis di kertas ya dengan menulis di sini, itu pengalamannya sangat mirip sekali. Kemudian juga memiliki pressure sensitivity 4096 level. Jadi ini buat yang suka membuat sketsa ya, biasanya penting sekali. Semakin keras ditekannya, maka akan semakin tebal warnanya. Semakin diangkat, maka dia akan semakin tipis. Jadi gradasi warnanya bisa dengan mudah diatur, cukup dengan tekanan pada si M Pencil-nya ini. Kemudian juga M Pencil ini mendukung wireless charging dan automatic pairing jika ditaruh di atas tabletnya. Jadi nggak perlu melakukan pairing yang rumit ya, atau menggunakan kabel untuk mengisi dayanya, dia otomatis akan mengisi dan juga pairing jika ditempelkan di atas tabletnya. Untuk latensinya juga cukup rendah, yaitu 2 milisecond dengan 120 Hz refresh rate, membuat interaksi antara M Pen dengan layar itu menjadi jauh lebih maksimal lagi. Nah, sekarang kita bicara mengenai Huawei Notes-nya. Kalau tadi kita sudah tahu kualitas dari M Pencil-nya, Huawei Notes ini juga jika dikombinasikan dengan M Pencil sudah menjadi aplikasi note-taking yang sangat profesional. Ya, ada top 3 fitur yaitu annotation, pressure sensitivity eraser, dan juga color capture. Nah, kita akan lihat lebih lanjut apa saja yang bisa dilakukan oleh Huawei Notes. Ya, yang pertama ini adalah key capability untuk meeting preparation. Nah, ini biasanya orang-orang yang sering menggunakan Note jika ingin mengatur meeting. Nah, Huawei MatePad 11 2023 dengan Huawei Notes ini bisa mengatur notes ini menjadi satu folder. Jadi artinya misalnya kita ada satu file untuk
satu note, sementara dalam satu meeting itu kita ada beberapa notes. Nah, itu beberapa notes bisa kita jadikan satu folder. Jadi sehingga lebih rapi, lebih teratur jika kita ingin membuka kembali data-data hasil meetingnya. Atau misalnya mau bikin MOM nih, nah itu tinggal buka aja, gampang sekali. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk meeting note taking. Nah, kalau di meeting itu kan terkadang kalau kita buka laptop agak lama ya mencatatnya dengan mengetik. Tapi jika kita menulis itu lebih mudah. Nah, untuk mendukung ini kita juga memberikan user experience yang lebih baik, yaitu tingkat ketebalan dari pennya ini bisa diatur, kemudian warnanya bisa diatur, kemudian jenis-jenis pennya pun juga bisa diatur ya, dari mulai brush atau pensil ataupun pulpen atau pena dan sebagainya itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan kenyamanannya. Kemudian juga M Pencil ini dan Huawei Notes ini mendukung satu fitur yang namanya color capture. Jadi jika kita memberikan sedang menggambar gitu ya, kemudian ingin memberikan warna yang sulit untuk didapatkan gitu. Misalnya warnanya warna hijau muda gitu ya, atau warna ungu muda. Nah, itu kan sulit dapatnya. Nah, tapi kita cukup tinggal mengambil gambar dengan handphone misalnya, ya, atau kita cari di internet, kemudian kita bisa cross app color capture. Jadi warna apapun yang kita inginkan bisa kita ambil warnanya, kemudian kita pindahkan ke dalam M Pencil dan Huawei Notes. Jadi lebih enak lagi. Nah, untuk meeting notes sendiri, dia memiliki banyak fitur seperti misalnya image cropping, kemudian mengambil gambar, kemudian juga memilih berbagai macam file, lasso features. Jadi ini biasanya kalau kita ingin mengambil gambar, tapi gambar ini nggak beraturan, kita hanya mengambil beberapa gambar. Dia bisa memilih file ini cukup dengan melakukan circling ataupun lasso fitur ini, sehingga file-file yang tadi dipilih bisa langsung di copy ataupun di drag and drop. Jadi lebih praktis lagi. Nah, kalau tadi untuk meeting notes, sekarang ini untuk meeting presentation. Nah, bagaimana jika kita sedang presentasi nih? Biasanya terkadang kita suka meng-highlight beberapa tulisan atau beberapa fitur yang ada di dalam presentasi kita. Nah, biasanya jika kita memberikan coretan di sini, berarti otomatis note kita juga tercoret. Nah, di Huawei Notes kita bisa menggunakan fitur highlight. Jadi pada saat kita memberikan coretan di layar, itu akan hilang dengan sendirinya jika menggunakan fitur highlight ini. Jadi nggak perlu khawatir filenya itu akan tercoreng ya, ataupun berubah gitu dengan tambahan-tambahannya. Kemudian juga bisa mengedit dengan magnifier, zoom in untuk beberapa tulisan, dan sebagainya. Iya, di rumah ini kampus kebiasaan. Ya, kita juga bisa mengorganize note ini dengan import dan ekspor, kemudian note searching, super hub, dan segala macam yang tadi sudah sempat saya sharing juga untuk file-file seperti misalnya PDF. Nah, jika kita ingin melakukan annotation di file PDF, itu juga bisa kita lakukan di Huawei Notes. Jadi tidak hanya semata-mata berupa notes, tapi dia juga bisa cross file ya, seperti PDF, dia bisa langsung melakukan annotation di situ, lebih praktis. Kemudian juga bisa langsung melakukan ekspor ataupun sharing. Jadi dokumen yang tadi mungkin notes yang kita buat, kita bisa share dalam bentuk PDF. Sehingga orang lain ataupun perangkat lain juga bisa melihat file ini. Nah, fitur berikutnya ini berhubungan dengan manajemennya. Jadi contoh misalnya jika kita menyimpan file note itu kan biasanya banyak sekali, dan terkadang kita menulisnya juga dengan tulisan tangan, bukan dengan ketikan. Nah, Note Search pada Huawei Notes ini bisa membaca tulisan tangan yang ada di dalam file, walaupun itu bukan judul filenya. Jadi contoh misalnya kita menulis hari ini, ataupun misalnya launching MatePad 11 2023, ditulisnya pakai tangan. Maka jika di kolom search-nya kita cari MatePad 11 2023, file yang tadi kita tulis tangan itu akan muncul dalam daftar pencarian. Kemudian juga ada Super Hub ya. Jadi kalau tadi masih ingat, saya bisa langsung drag and drop dari Super Hub ke dalam Huawei Note saya untuk melengkapi file yang sedang saya note taking tadi gitu ya. Kemudian juga ada multi-device syncing lewat Huawei Cloud. Jadi artinya Huawei Notes ini bisa saya synchronize ke perangkat lainnya seperti Huawei Mobile Phones dengan menggunakan Huawei Cloud. Jadi nggak perlu capek-capek dipindahin satu persatu.
Ya, rekan-rekan media, kalau tadi kita bicara mengenai produktivitas dalam bekerja ataupun belajar, bagaimana dengan pengalaman tablet MatePad 11 2023 ini dengan skenario entertainment atau kehidupan sehari-hari? Kita akan lihat bagaimana pengalamannya. Next. Ya, pengalaman yang pertama tentunya dari sisi tampilan. Huawei MatePad 11 2023 ini dibekali dengan layar full view display 120 Hz dengan high refresh rate dan juga color gamut. Kemudian untuk screen to body ratio juga cukup luas, yaitu 86%. Dan ini yang membuat pengalaman melihatnya menjadi sangat vivid sekali dan memang benar-benar crystal clear dan high resolution untuk entertainment di MatePad 11 2023. Next. Tidak hanya pengalamannya yang luar biasa, rekan-rekan media, tetapi juga MatePad 11 2023 ini dilindungi dengan dual certification dari TÜV Rheinland, baik itu untuk low blue light-nya, ataupun juga untuk flicker free-nya. Jadi lebih nyaman dan ramah di mata. Dari sisi audio, MatePad 11 2023 ini juga bisa menampilkan experience layaknya sedang menonton konser. Yang pertama adalah dilengkapi dengan quad channel amplitudo yang besar quad speaker dan juga dengan Hisense 8.0 yang sudah di-improve dengan algoritma audio efeknya. Sehingga menjadi satu kombinasi yang memberikan experience layaknya konser. Nah, tidak hanya dari sisi mendengarkan, tapi juga dilengkapi dengan AI noise cancellation algorithm. Jadi artinya jika kita menggunakan MatePad 11 2023 ini untuk meeting, untuk melakukan panggilan, maka dia juga bisa memberikan noise cancellation yang sangat kuat ya untuk 2000 lebih jenis suara gangguan ya, misalnya interference, itu bisa terfilter oleh MatePad 11 2023. Jadi meeting pun menjadi lebih nyaman dan juga lebih senyap. Ya, rekan-rekan media, mungkin kalau tadi kita bicara banyak sekali kelebihannya, kita akan summary-kan atau kita akan tarik simpulan dari MatePad 11 2023 ini, yaitu pengalaman laptop premium dengan harga tablet. Yang pertama adalah adanya Huawei Full View Display dengan high refresh rate, ya, screen to body ratio 86%, berukuran 11 inci dengan resolusi 2.5K dan juga dilengkapi display P3 color gamut dan 120 Hz high refresh rate. MatePad 11 2023 ini menggunakan desain minimalis dengan cosmic starring design dan juga starlight sand layer membuat tampilannya jauh lebih fashionable dan juga premium. Dilengkapi dengan PC level productivity, MatePad 11 2023 memiliki PC level WPS ya untuk professional office and learning experience, Super Hub untuk melakukan sharing file multiple file secara mudah ke perangkat lain ataupun ke file lainnya, dan juga all new multi-window groupable and stackable widget untuk akses yang lebih mudah lagi. Dilengkapi dengan high refresh rate and quick touch response untuk membuat tampilan ataupun experience pengalamannya menjadi jauh lebih tinggi lagi dan lebih lancar lagi, dan juga untuk sinyal yang lebih kuat dengan antena array yang sudah dipatenkan dengan penguat sinyal lebih dari 30% dalam mode landscape. Huawei MatePad 11 2023 juga memiliki detachable smart keyboard yang bisa dirubah bentuk menjadi laptop form dan juga split form sesuai kebutuhan, dan pengetikan yang sangat familiar layaknya laptop dengan 1,5 mm high key travel dan perlindungan untuk durabilitas yang lebih kuat dengan all-round protection. Dari sisi audio, MatePad 11 2023 dilengkapi dengan Hisense 8.0 dan quad speaker ya dengan amplitudo besar dan juga AI noise cancellation. Dan yang terakhir, Huawei MatePad 11 2023 sebagai profesional Huawei Notes untuk bisa melakukan note taking yang lebih profesional dan lebih kreatif lagi. Ya, rekan-rekan media, Huawei MatePad 11 2023 ini tidak lama lagi akan kita launching secara resmi, yaitu di tanggal 12 Mei sampai dengan 26 Mei untuk periode pre-ordernya, dan akan diberikan benefit gratis senilai Rp3.100.000 berupa M Pencil second generation, MatePad 11 keyboard, Bluetooth mouse, dan tentunya layanan video platinum selama 2 bulan, dan juga Huawei Mobile Cloud sebesar
50 GB selama 1 bulan. Dan pastinya yang menjadi keunggulan utamanya juga mendapatkan eksklusif PC level WPS Office untuk bekerja dan belajar yang lebih efisien. MatePad 11 2023 ini nanti akan segera bisa di pre-order, yaitu pada tanggal 12 Mei di online channel Tokopedia dan Shopee, dan juga offline channel Huawei Authorized Experience Store, Erafone, dan partner-partner lainnya. Rekan-rekan media, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Thalia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas penjelasan dan presentasinya. Bisa dilihat ya kalau seri terbaru MatePad 11 2023 ini bisa menghadirkan PC-like experience yang nyata, terutama dengan hadirnya WPS Office yang secara eksklusif hanya ada di MatePad 11 2023. Bayangin aja nih rekan-rekan media, kita bisa lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan kita di mana saja dengan membawa tablet yang ringan tapi fiturnya lengkap layaknya PC. Dan tadi jangan lupa juga ya rekan-rekan media, tanggal 12 Mei pre-order MatePad-nya akan dibuka. Dan jangan sampai ketinggalan, tadi Pak Edi banyak yang menyebutkan banyak sekali penawaran dan promo menarik pas fase pre-order nanti. Para rekan-rekan media sekalian, kehadiran setiap produk Huawei termasuk Huawei MatePad 11 2023 tak lepas dari dukungan yang besar dari para mitra bisnis kami. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Ibu Melita selaku Business Development Team Lead of Video untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Ibu Melita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Thalia atas kesempatannya. Selamat sore, selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan dari Huawei dan juga untuk teman-teman media. Perkenalkan, saya Melita sebagai Business Development Team Lead dari pt-video.com. Pertama-tama saya sangat berterima kasih atas undangan dari tim Huawei untuk dapat hadir pada siang hari ini dalam acara Media Roundtable Huawei MatePad 11 2023. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata sedikit mengenai Huawei MatePad 11 2023 ini. Jadi video melihat bahwa memang sejalan dengan tren work from anywhere yang kita lihat selama beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Kita lihat bahwa Huawei benar-benar menyadari bahwa saat ini banyak sekali orang yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, di mana untuk mendukung produktivitasnya itu diperlukan juga device yang portabilitasnya tinggi juga nih. Oleh karena itu perangkat Huawei ini bertujuan untuk membuat tablet yang dapat dianggap sebagai alat produktivitas. Dan juga Huawei device ini percaya bahwa produktivitas yang tinggi ini perlukan juga device yang dapat mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, maka Huawei device meluncurkan Huawei MatePad 11 2023 yang ditingkatkan lagi nih dengan OS-nya itu ada HarmonyOS 3.1 yang dirancang khusus untuk profesional, kemudian juga untuk anak muda, kemudian juga untuk mahasiswa, jadi cocok untuk berbagai kalangan. Dan gunanya apa? Untuk memberikan pengalaman yang lebih baik lagi, baik cara untuk bekerja, terus juga kalau mahasiswa untuk kuliahnya gitu ya, untuk mencatat, kemudian juga tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan profesional, tapi untuk hiburan pun Huawei MatePad ini sangat oke gitu, sangat cocok digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian juga di model terbaru ini dilengkapi dengan hardware dan software-nya sudah disempurnakan. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Edi gitu ya, kalau Huawei tablet ini untuk merasakan sensasi seperti TV tapi untuk jadi bentuknya seperti tablet saja gitu ya, lebih compact jadi ya, tidak sebesar PC gitu ya Pak Edi ya. Kemudian juga ya betul, jadi untuk merasakan pengalaman laptop premium tapi di tablet saja nih. Nah oleh karena itu nih video sebagai salah satu mitra aplikasi Huawei, kita berkomitmen nih, kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan kemampuan tablet tersebut, di mana video memiliki fitur yang sama dengan Huawei.
yaitu kita mau menyediakan konten hiburan yang lebih imersif bagi para penggunanya. Jadi video mendukung peluncuran Huawei MatePad 11 2023 ini, di mana untuk pembelian Huawei MatePad 11 2023 akan mendapatkan free 2 bulan video platinum. Kemudian saya jelaskan sedikit nih apa saja sih keuntungan bisa dapat free 2 bulan video platinum itu ya. Jadi gimana akan banyak sekali konten-konten eksklusif karena video sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 TV streaming dan juga 33 radio streaming, di mana berbagai ribuan bahkan jutaan konten gitu ya sudah ada di video, mulai dari kita memproduksi video original series itu dari berbagai genre, mulai dari genre yang action, komedi, thriller gitu, semuanya kami produksi di video, bisa ditonton langsung gitu ya. Apalagi dengan pembelian Huawei Mate 11 2023 sudah dapat benefit secara selama 2 bulan gitu gratis free untuk nonton semua kontennya. Dimana juga kalau di bulan Mei ini kami ada produksi 2 judul baru, yaitu 96 jam yang akan hadir, akan tayang tanggal 6 Mei 2023. Dan juga ada lanjutan season judulnya Suami-Suami Masa Kini season 2 itu akan hadir juga, akan tayang juga 20 Mei 2023 gitu. Dan tidak cuma itu saja gitu, kontennya tidak hanya original series saja, tapi juga untuk konten Hollywood, Bollywood, bahkan untuk pecinta drakor gitu ya, drama Korea dapat menikmati konten-konten drakor dengan pengalaman yang lebih layar, yang lebih besar gitu di Huawei MatePad 11. Dan akan menjadi pengalaman yang menarik gitu karena bisa ditonton di mana saja. Dan juga ada judul terbaru di bulan ini yang lagi soon hopefully will hit ya, karena diperankan oleh salah satu member boyband EXO gitu, oleh Seven, judulnya All That We Love yang akan rilis di tanggal 6. Kemudian juga buat pecinta bola juga bisa nonton di layar gede pasti akan lebih seru ya, feels-nya akan beda gitu dengan nonton di layar yang lebih kecil gitu ya. Kalau Huawei MatePad 11 ini sangat cocok sekali buat nonton bola gitu. Dan akan ada semifinal UCL gitu di tanggal 10 dan 11 dan akan cocok banget gitu. Kemudian juga akan ada di akhir Mei juga akan ada semifinal UCL lagi gitu. Akan cocok banget kalau misalnya buat para user yang sudah membeli Huawei MatePad 11 ini gitu, dengan keuntungan ada video free 2 bulan di dalamnya. Dan juga tidak hanya terbatas untuk konten sepak bola saja, tapi juga ada NBA, basket, kemudian juga ada English Premier League, EPL, dan juga ada Proliga Poli, itu juga ada. Jadi selama periode tersebut konsumen bisa yang membeli Huawei MatePad 11 akan menikmati video platinum secara free gratis untuk para pengguna. Saja dari saya, Mbak Thalia, mungkin bisa dikembalikan ya. Silakan. Terima kasih Bu Melita untuk kata sambutannya, dan terima kasih juga untuk dukungan yang selalu diberikan dari video untuk Huawei. Nah, rekan-rekan media tadi udah dengar sendiri nih dari Bu Melita. Jadi kalau misalnya nih rekan-rekan media pecinta bola, drakor, atau semua film dari original seriesnya video, jangan lupa tanggal 12 Mei untuk pre-order melalui channel online kita, ada di Tokopedia dan juga di Shopee, supaya bisa mendapatkan free 2 bulan membership premiumnya video. Betul ya Bu Melita ya? Oke, rekan-rekan media, kita udah mendengar banyak sekali ya informasi terkait Huawei MatePad 11 2023 hari ini, dan saya yakin rekan-rekan media pasti sudah mulai nih banyak pertanyaan terkait produk MatePad 11 2023. Dan saya lihat sendiri ini di kolom chat, wah banyak banget pertanyaan dari rekan-rekan media. Cuman karena tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Edi melalui presentasi, jadi kita sudah mengkurasi pertanyaannya yang bisa dijawab oleh Pak Edi di sesi Q&A hari ini. Oke, kalau gitu Pak Edi langsung saja kita mulai kali ya sesi Q&A-nya. Baik, silakan Mbak Thalia. Oke, pertama nih Pak Edi ada pertanyaan dari Mas Idris dari telegraph.co.id. Pertanyaannya,
Pertama, ini ada 2 pertanyaan nih Pak Edi. Yang pertama, apa fitur keamanan yang disediakan oleh Huawei MatePad 11 untuk menjaga privasi pengguna seperti pengenalan wajah atau sidik jari? Dan yang kedua, bagaimana dukungan teknis dan layanan purna jual yang ditawarkan oleh Huawei untuk pengguna MatePad 11? Silakan Pak Edi, waktu dan tempat. Oke, untuk yang pertama, bagaimana apa fitur keamanan yang diberikan di MatePad 11 2023? Betul. Sebenarnya saat ini kita memberikan fitur keamanan yang memang menurut kita ini memang paling stabil, yaitu menggunakan kunci layar. Dan dengan ada beberapa pilihan kunci layar, baik itu menggunakan password, PIN, ataupun pattern. Nah, menurut kita ini adalah sistem keamanan yang memang paling kuat ya, stabil gitu, artinya tidak mudah untuk ditembus, kecuali memang dia tahu passwordnya, untuk memberikan ketenangan bagi konsumen dari sisi keamanan penggunaan tablet MatePad 11 2023. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, layanan purna jual ya. Untuk layanan purna jualnya sendiri, MatePad 11 ini memiliki garansi 1 tahun dan itu akan tercover melalui Huawei official service center kita, jadi bisa langsung datang aja, atau mungkin bagi para konsumen yang mungkin bingung ya jika produknya kenapa-kenapa, bisa langsung membuka My Huawei dan menghubungi call center kita secara online untuk mengetahui lokasi terdekat dari tempatnya untuk melakukan layanan purna jual. Gitu. Jadi juga nggak perlu khawatir, sudah terlindungi oleh layanan purna jualnya dari Huawei. Terima kasih Pak Edi untuk jawabannya, dan Mas Idris, semoga jawaban yang disampaikan tadi bisa menjawab pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, ini dari Ganesha Cari Sinyal. Pertanyaannya sama nih Pak, ada 2 juga. Yang pertama, berapa banyak jendela aktif yang bisa ditampilkan secara bersamaan? Dan yang kedua, perihal ekosistem software, apakah Huawei MatePad 11 2023 memiliki dukungan software editing grafis dengan UI yang mirip dengan Adobe Photoshop atau CorelDRAW? Berikut pertanyaannya, Pak. Oke, yang pertama dulu nih, ada berapa jendela aktif yang bisa dibuka? Kalau kita bicara jendela yang aktif, untuk MatePad 11 2023 ini, jika dia melakukan split screen dan floating window, itu bisa secara bersamaan 4 active windows bisa dibuka dalam waktu bersamaan. Oke, jadi ini dalam satu layar. Tidak termasuk WPS Office. Jadi artinya kalau ditambah WPS Office-nya itu ada 5 halaman aktif yang bisa dibuka dalam satu layar. Kemudian di WPS Office-nya itu sendiri dia bisa membuka multiple tab juga. Gitu. Jadi artinya dari 5 jendela yang sedang terbuka di dalam WPS-nya sendiri, itu dia bisa buka beberapa file yang terbuka dalam waktu bersamaan. Misalnya dia lagi buka Excel, dia buka PPT, ada PPT lagi, ada Word, ada PPT lagi, Excel. Itu dia bisa buka dalam waktu bersamaan. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi untuk ekosistem aplikasinya ya, yang menyerupai Photoshop. Sebenarnya untuk aplikasi editing gambar, memang itu kita berikan experience yang sudah pre-install itu adalah Huawei Notes. Huawei Notes itu bisa dipakai untuk editing gambar sebenarnya, tapi memang editing gambar simple mungkin ya, buat sehubungan dengan note taking. Jika ingin pengalaman yang lebih, sebenarnya konsumen cukup membuka Huawei App Gallery, kemudian bisa mendownload aplikasi sesuai dengan pengalaman ataupun kebutuhannya konsumen. Gitu. Contohnya kalau sebelumnya mungkin kita pernah pakai ada Ibis Paint, kemudian ada Mojang Paint, gitu. Itu experience-nya lumayan mirip sih sama Photoshop gitu. Untuk di mobile device ya, atau di tablet, saya beberapa kali pakai itu, lumayan bisa terpenuhi sih kebutuhannya. Oke, terima kasih Pak Edi untuk jawabannya, dan untuk Mas Ganesha, semoga jawabannya menjawab ya. Dan yang terakhir nih Pak Edi, kita juga ada pertanyaan dari Mas Meka dari ggwp.id. Apakah sudah ada rencana untuk dukungan aksesoris official atau third party, misalnya hard case, anti gores, skin, dan lain-lain? Silakan Pak Edi. Untuk third party artinya OEM. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk MatePad 11 2023 tadi mungkin sudah ada bocorannya bahwa di paket pre-order ini kita juga memberikan keyboard. Keyboard ini adalah merangkap case. Jadi kalau rekan-rekan lihat keyboardnya itu
bisa di flip, kemudian dia terlindungi bagian depannya gitu, karena keyboardnya itu nanti akan menutup layarnya. Itu jadi kayak file folder gitu. Kemudian casing belakangnya pun dia melindungi keseluruhan sisi dari si tabletnya. Jadi itu merangkap casing. Jadi sebenarnya kalau kita bicara untuk aksesoris itu sudah ada semua sih di dalam paket pre-ordernya. Jadi casing, keyboard, dilengkapi dengan M Pen, dapat juga mouse Bluetooth. Jadi udah langsung ready to use sih, begitu dia pre-order dapat barangnya langsung udah ready to use, nggak perlu beli-beli aksesoris lagi karena itu udah lengkap. Oke, terima kasih Pak Edi untuk jawabannya, dan untuk Mas Meka, semoga jawabannya bisa menjawab ya. Tadi saya sih tertarik banget ya Pak, karena dengan adanya MatePad 11 2023, kita nggak perlu repot-repot karena udah langsung dibundling nih ya, ada case, ada detachable keyboard, dan juga ada M Pencil. Betul. Saya Dan yang masih paling ada, penting, Mbak Thalia, sebenarnya ini ya, menjawab banget kecemasan saya. Kenapa selama ini saya nggak pernah bisa menggantikan laptop dengan tablet, karena nggak bisa dokumen processing gitu. Artinya ya. saya yang biasa ngutak-ngatik PPT sama Excel itu sulit banget untuk gantiin laptop dengan tablet. Dan kali ini itu semua terjawab sih. Iya, tadi saya juga lihat di presentasi Bapak ya, rasanya kayak nggak perlu repot-repot lagi, kita tinggal bawa tablet, udah deh bisa kerjain semuanya via tablet di mana aja, dan nggak usah khawatir untuk beli lagi tambahan karena semuanya udah langsung dalam satu paket ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, nah ini kita bisa lihat ya bahwa antusias rekan-rekan media ini tinggi banget. Cuman mohon maaf untuk sesi Q&A harus kita tutup. Jadi jika rekan-rekan media masih punya pertanyaan untuk ke Pak Edi juga, bisa langsung disampaikan ke tim PR Huawei Indonesia. Ya. Oke, kalau gitu rekan media sekalian, tak terasa kita sudah berada di akhir acara hari ini. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media yang sudah bergabung di acara hari ini dan sudah turut menyaksikan inovasi terbaru dari Huawei, yakni Huawei MatePad 2023 yang dilengkapi oleh fitur dan teknologi premium yang mematahkan irisan antara tablet dan PC. Dan sebelum kita mengakhiri acara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada, first of all, I would like to say thank you to Mr. Samuel Huang, the Director of Smart Office Product Marketing Department, Bapak Edi Supartono, selaku Training Director Huawei Device Indonesia, Ibu Melita, selaku Business Development Team Lead of Video, yang sudah memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Thalia Claudia pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di acara Huawei selanjutnya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa.